Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok B3 atau kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus sebagai referat praktikum anatomi di blok 1.2. Jadi untuk kasusnya itu, ada seorang pria berusia 30 tahun yang mengalami kecelakaan motor dan mengeluhkan kelemahan pada lengan kanan serta kesulitan menggerakkan bahu. Pemeriksaan menunjukkan penurunan kekuatan otot deltoid dan juga biceps serta hilangnya sensasi sisi lateral lengan atas. Untuk pertanyaannya yaitu, jelaskan anatomi lengkap plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis itu merupakan kumpulan serabut otot yang berfungsi untuk menggerakkan bagian ekstremitas superior. Nah, jadi di plexus brachialis itu menyediakan syaraf-syaraf sensorik dan juga motorik yang mengontrol otot sehingga bagian anggota tubuh yang di atas itu bisa bergerak. Nah, jadi di sini ada plexus brachialis. Nah, terus plexus brachialis ini dia itu terletak di leher sampai ke daerah ketiak. Nah, dari proksimal sampai distal, plexus brachialis itu dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu ada bagian radix ini, terus ada bagian truncus, bagian divisi, bagian fasciculus, dan juga baru ke nervus terminalis. Nah, sebelumnya plexus brachialis itu dia merupakan kayak di sini ada otot-ototnya yang melekat ke osa vertebra yang dari cervical 5 sampai ke thoracal 1. Jadi pertama-tama di bagian radix itu, nah di sini ada dorsal ramus ataupun akarnya. Nah, jadi itu ada 5 akar. Nah, di sini dari C5, C6, C7, C8 sampai T1. Nah, yang jadi akar-akar yang di sini itu ada yang bercabang dan mengalami penyatuan, yaitu C5 dan C6, lalu C8 dengan T1, kecuali C7, dia tidak mengalami percabangan. Jadi di sini ada C5 dan C6. Nah, jadi yang pertama C5 itu dia bercabang dan mengarah ke nervus dorsal scapular. Nah, lalu di sini selanjutnya ada C6. Nah, C6 ini juga bercabang dan kemudian dia akan menyatu dengan C5 di bagian truncus. Nah, terus C6 ini dia juga akan mengarah ke menginervasi ke musculus longus coeli dan scalene. Nah, di sini dia menyatu dengan C5. Nah, terus C7 ini dia tidak bercabang. Nah, di sini di bawahnya ada C8, di mana C8 itu juga dia menginervasi ke musculus longus coeli dan scalene. Nah, terus di sini juga ada T1, di mana T1 ini dia akan mengalami penyatuan dengan C8 yang juga bercabang mengarah ke nervus intercostal. Lalu selanjutnya di bagian truncus. Nah, di bagian truncus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada superior, middle, dan juga inferior. Nah, di bagian superior ini, jadi dia merupakan penyatuan di C5 dan C6. Dia itu akan bercabang lagi mengarah ke musculus subclavius. Dia akan menginervasi ke musculus subclavius ini. Nah, terus dia akan mengarah ke nervus suprascapular yang bagian superior ini. Nah, sedangkan yang ini yang dari percabangan C5 dia itu akan mengarah ke nervus thoracic longum. Nah, selanjutnya itu di bagian divisi. Nah, di bagian divisi ini dibagi menjadi 2. Nah, itu 3. Yang pertama itu ada divisi 3 anterior dan juga ada divisi 3 posterior. Nah, di sini lanjut ke
daerah fasciculus. Nah, daerah fasciculus ini juga dibagi menjadi 3, itu ada lateral, posterior, dan juga medial. Nah, di lateral ini dia itu dari penggabungan C5, C6 dan juga C7. Dia itu mengarah ke nervus lateral pectoral. Nah, di sini. Nah, sedangkan di bagian posteriornya dia itu akan bercabang ke 3 nervus. Yang pertama itu ada subscapular nervus yang bagian atas, terus ada ke nervus thoracodorsal ataupun bagian tengahnya subscapular. Nah, terus yang terakhir itu dia akan mengarah ke nervus subscapular yang bawah inferior. Jadi yang gabungan dari C5 dan C6 itu ke nervus subscapular superior, lalu yang C5 dan C6 juga itu yang bawahnya mengarah ke nervus subscapular inferior. Nah, terus gabungan dari C6, C7 dan C8 dia itu ke nervus thoracodorsal. Nah, lalu di sini ada mengarah percabangan ini akan mengarah ke nervus utamanya, yaitu di bagian nervus terminalis. Nah, ada apa aja sih nervusnya? Nah, jadi di sini tuh ada 5 nervus utama. Yang pertama itu dia dari C5, C6 dan juga C7. Itu ada namanya nervus musculocutaneus. Nah, dia itu salah satu percabangan dari yang fasciculus lateral ini. Nah, terus dia ada di bawahnya, selanjutnya ada nervus axillaris. Nah, nervus axillaris itu dia percabangan dari yang ini, fasciculus posterior, dan juga dari C5 dan C6. Selanjutnya percabangan satu lagi itu dan gabungan dari C5, C6, C7, C8 juga T1 itu ada nervus radialis. Selanjutnya dia ada nervus medianus. Nah, nervus medianus ini dari lateral dan juga medial, kemudian dari C5, C6, C7, C8 juga T1. Dan yang terakhir ada nervus ulnaris, yaitu penggabungan dari C7, C8 juga T1. Oke, ini mungkin sekian dari saya penjelasan tentang plexus brachialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.